Saudara-saudara umat Tuhan, dimanapun saja saudara berada, hamba-hamba Tuhan, teman-teman sekerja, secara khusus yang ada di daerah Misi Papua, Shalom. Puji Tuhan, melalui kesempatan ini menyikapi berbagai isu yang berkembang ataupun peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di daerah Misi Papua sehubungan dengan disiplin atau pemberhentian yang diturunkan oleh atau yang dibuat oleh Unikonferensi Indonesia Kosan Timur terhadap Ketua Daerah Misi Papua, Pendeta Willy Swebu. Saudara-saudara yang kami kasihi, banyak isu yang beredar. Isu yang beredar itu disebabkan oleh karena ada penjelasan yang diikutkan dalam keputusan disiplin yang diturunkan oleh Unikonferensi Indonesia Kosan Timur. Persoalan yang muncul perlu ada klarifikasi. Misalnya, Ketua Daerah Misi Papua dituding oleh karena penyalahgunaan keuangan. Ya, diberhentikan oleh karena penyalahgunaan dana termi khusus ataupun penyalahgunaan keuangan organisasi Gereja Masehi Advent Hari ke-7 di daerah Misi Papua. Apakah isu yang beredar ini benar atau tidak? Itu perlu ada klarifikasi sehingga tidak merugikan organisasi, gereja, dan pihak-pihak terkait, dan secara khusus kepada kami yang telah menerima keputusan Unikonferensi Indonesia Kosan Timur. Klarifikasi ini penting sehingga semua pihak dapat mengerti, mengetahui apa sesungguhnya yang menyebabkan pemberhentian itu dibuat. Seputar dengan keuangan, pada tanggal 3 Oktober, Komite Daerah Misi Papua telah mengadakan atau mengagendakan suatu agenda yang penting tentang evaluasi penggunaan dana hibah yayasan pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2021 kepada gereja atau Yayasan Pendidikan Advent Provinsi Papua. Nah, evaluasi ini dibuat pada tanggal 3 Oktober dan ditindaklanjuti pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam komite daerah yang diselenggarakan. Mengapa komite daerah ini dibuat? Yang pertama adalah oleh karena Saudara Bendahara Daerah Misi Papua, Saudara Billy Binosano, 4 kali telah datang kepada saya untuk meminta penandatanganan terhadap laporan keuangan yang telah dibuat. Sebelum beliau datang secara teratur dalam konteks 4 kali permintaan untuk penandatanganan, pertama oleh Ibu Janet Busdam datang kepada saya untuk meminta penandatanganan atas laporan yang disiapkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua. Laporan pertanggungjawaban itu harus segera dibuat oleh karena dana itu telah ada, dana itu telah digunakan, dan dana itu harus segera dibuat laporannya kepada pemerintah. Nah, pada saat permintaan itu datang,
saya menanyakan kepada dari Busdam Jenet, apakah laporan itu sudah sesuai dengan yang dimintakan. Oh, ini sudah sesuai. Apa yang sudah sesuai? Oh, ini dana rutin yang setiap tahun itu diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua kepada Gereja Masehat Penari ke-7 Provinsi Papua, Gereja Advent, itu sebesar 750 juta. Oh ya, itu sudah sesuai. Setelah diperiksa, dilihat oleh ketua, maka ketua menandatangani laporan tersebut. Kemudian laporan yang lain disodorkan adalah tentang hibah yayasan 2 miliar yang selalu turun per tahun. Pada tahun 2021 turun sebesar 2 miliar. Oh, ini laporan apa? Oh, ini hibah yayasan 2 miliar itu. Oh, sudah sesuai dengan keputusan yang telah dibuat. Oh, itu sudah sesuai. Ketika saya melihat bahwa ada yang tidak sesuai, maka saya panggil sekretaris kantor, itu Ibu Mary. Saya bilang, coba bawa itu nomor keputusan tentang alokasi hibah yayasan Provinsi Papua oleh pemerintah Provinsi Papua ya, untuk tahun anggaran 2021. Ibu Mary membawa nomor keputusan sehubungan dengan keputusan komite daerah tentang alokasi 2 miliar itu, yang kemudian telah saya proposal ke pemerintah untuk peran dana hibah yayasan anggaran 2021. Nah, di bawah keputusannya dengan alokasi anggarannya, maka ketika saya bandingkan ada beberapa tim yang tidak sesuai. Jadi saya menolak untuk menandatangani, saya minta supaya ini diperbaiki. Setelah diperbaiki, boleh datang untuk saya tanda tangan. Kemudian kan lagi yang datang, tapi Bendahara Daerah Misi Papua, yaitu Saudara Billy Bindosano, yang datang membawa laporan. Dan yang saya ada Saudara Billy Bindosano di ruang ketua daerah. Dalam pertanyaan itu saya tanyakan apakah sudah sesuai dengan yang diserahkan melalui Ibu Jen Busdam. Oh, dia bilang sudah. Dia katakan sudah. Oh, mana coba saya lihat. Ketika saya lihat, saya bandingkan, ada perubahan itu. Ya, itu belum ada perubahan. Ada keputusan anggaran harus sesuai dengan yang diajukan ke pemerintah. Nggak boleh keluar dari situ. Jadi saya juga memberikan saran kepada dia. Saya bilang yang paling mudah itu dalam pelaksanaan anggaran itu adalah ambil nomor rekening dari sekolah-sekolah yang dimaksud. Ambil nomor rekening. Lalu uang yang telah teralokasi ini sesuai dengan nomor keputusan Komite Daerah Misi Papua ini segera ditransfer ke sekolah tersebut masing-masing. Nah, ini dana 2 miliar ini kita sudah alokasikan, dan itu tujuannya adalah untuk pembangunan fisik sekolah yang ada di Yayasan Pendidikan Advent Provinsi Papua. Jadi ada yang 350 juta, ada yang 100 juta, ada yang 150 juta, ada yang 450 juta. Ya, itu dana itu dengan total semuanya adalah 2 miliar. Ya, harus dikirim ke sekolah-sekolah itu karena dana-dana itu sudah teralokasi. Jadi saya mintakan kepada Saudara Bendahara Billy Bindosano, yang paling mudah adalah ambil nomor rekening dari sekolah-sekolah itu dan segera mentransfer ke sana.
buktinya, bukti transfer itu yang dibawa dalam bentuk laporan lalu saya tanda tangan. Urusan nanti sudah atau tidak, itu urusan pemerintah. Nanti mereka melacak benar nomor rekening dari sekolah ini ada. Kalau sudah ada, maka mereka akan menerima laporan itu dan kemudian mereka akan memberikan telan. Telan itu bukti yang sudah dibuat akan dikirim ke Papua sebagai bukti bahwa semua penggunaan anggaran itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, waktu saya meminta kepada saudara bendahara Billy Binosano, bendahara daerah, untuk mentransfer, dia katakan kepada saya bahwa dana itu sudah habis. Oh, saya kaget. Wah, bagaimana dana itu bisa habis? Ini dana baru masuk kira-kira di akhir tahun 2021. Tanggal 30 atau 31 Desember dana itu masuk. Tapi penggunaan dana itu baru 500 juta. 150 juta untuk sekolah Advent yang ada di Biak. 350 juta adalah untuk sekolah Advent yang ada di Supiori. Ya, Supiori. Jadi baru 500 juta itu yang digunakan. Ya. Tapi dia katakan, ya, saudara bendahara ini mengatakan bahwa dana itu sudah habis. Ya. Lalu saya tanya, dana ini dipakai untuk apa saja sampai habis? Dia katakan bahwa sudah pakai bayar gaji semua. Oh, itu tidak ada yang dialokasikan untuk bayar gaji. Dana itu adalah dana pemerintah yang sudah teralokasi untuk sekolah-sekolah yang dimaksud, dan itu adalah untuk pembangunan fisik sekolah-sekolah. Nah, sekarang Pak Bendahara cari jalan keluar bagaimana caranya. Laporan itu dalam keputusan, jangan keluar itu. Demikian saya tidak pernah akan tanda tangan laporan ini. Mengapa? Karena persoalannya sama. Kemarin masalah dana ini tim 7 berjuang untuk melengsarkan kami officer. Ya. Ini masalah dana. Tapi tidak ada bukti-bukti yang dipegang dalam dana ini. Ya. Nah, sekarang ya ini benar-benar penyalahgunaan. Ya. Dana otonomi khusus turun melalui hibah pendidikan Provinsi Papua diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua. Jadi saya mencari jalan keluar bagaimana harus sesuai dengan yang teralokasi ini atau yang sudah diputuskan oleh komite daerah. Kemudian selanjutnya kali yang kedua datang lagi, masih sama. Saya tanya apakah sudah perubahan? Sudah, datang kemarin masih sama, ada perubahan. Saya menolak. Yang kedua itu datang di rumah saya. Ketiga juga datang di rumah saya, minta untuk menandatangani laporan yang dimaksud. Jadi ini rumah saya ada di Kehirang. Ya, datang di Kehirang 2 ini untuk membawa laporan itu. Tetapi saya menolak, saya minta supaya harus sesuai dengan yang telah diputuskan ya, oleh komite daerah untuk permohonan pencairan dana ini. Di luar itu saya tidak bisa tanda tangan, karena kalau saya tanda tangan nanti bisa menjerat saya dan membawa saya ke dalam penjara. Nah, disinilah persoalannya. Waktu yang keempat datang setelah ibadah pagi, berkomunikasi dengan saya di kantor. Nah, jalan keluar yang terbaik adalah saya bawa ke komite daerah. Tanggal 3 Oktober 2022 mengadakan komite daerah untuk membicarakan tentang hal ini. Dan komite daerah itu membentuk tim yang disebut tim 3 yang terdiri dari saudara Billy Binosano sebagai daerah, kemudian saudara Andri Runtul Pendeta Runtul, dan yang ketiga adalah saudara Yoel Mulai. Ya, tim 3 ini dibentuk lalu diminta untuk berkonsultasi dengan Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Papua. Setelah mereka pergi berkonsultasi tentang apakah perubahan ini bisa dibuat.
maka dibuatlah perubahan itu. Ya. Setelah berkonsultasi, mereka katakan perubahan itu bisa dibuat. Tapi yang jadi persoalan di sini adalah penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran etik, dan ketidakpahaman dalam mengelola anggaran organisasi gereja yang bersumber dari pemerintah. Ya, jadi inilah persoalannya di sana. Maka pada tanggal 14 Oktober 2022, komite diadakan kembali. Nah, ini komite-komite yang darurat. Ya. Kita adakan komite daerah kembali dengan agenda ini. Agenda utamanya adalah meminta laporan dari tim 3 ini yang telah diutus ke BKD. Lalu dalam komite daerah ini mereka memberikan laporan. Laporannya adalah sudah berkonsultasi dengan BKD bahwa BKD itu ya, pada prinsipnya mengizinkan atau menyatakan bisa untuk membuat perubahan itu. Setelah memberikan laporan itu, maka sebagai pemimpin rapat minta bendahara untuk meninggalkan ruang rapat untuk kita mengevaluasi. Setelah saudara bendahara meninggalkan rapat, lalu mengevaluasi saudara bendahara. Yang pertama tentang dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus ini yang turun melalui BKD dan hibah yayasan yang sebesar 2 miliar ini itu adalah dana yang secara melalui keputusan komite daerah. Nah, persoalannya adalah kita konsultasi dengan ketua sebagai penanggung jawab anggaran dan tanpa konsultasi dengan komite daerah, saudara bendahara anaknya telah menggunakan anggaran ini untuk menggaji. Inilah persoalannya di sini. Itu sebabnya beberapa hal yang menyebabkan penggunaan saudara bendahara tidak mengerti tentang penguangan yang daerah Misi Papua. Ya, inilah dia punya persoalan. Yang pertama adalah dana yang boleh digunakan dalam batasan kewenangannya. Dan mana dana yang tidak dapat digunakan oleh karena telah teralokasi dan kalau mau digunakan maka harus dikonsultasikan kepada pihak-pihak terkait secara khusus kepada ketua maupun kepada komite daerah. Dan hal ini yang tidak dipahami. Yang berikut adalah mengapa hal itu bisa terjadi oleh karena aplikasi penggunaan anggaran ini sudah melenceng jauh sehingga menyebabkan terjadi banyak menyebabkan kekurangan anggaran di dalam daerah Misi Papua. Misalnya saja, waktu daerah Misi Papua mengadakan bendahara yang lama ke bendahara baru, dan saudara itu pada saudara Sanung. Sebelum serah terima itu, saudara bendahara Edwin Lasut telah memberikan laporan bahwa keuangan Misi Papua terjadi dalam working capitalnya sekitar 60%. Ya. 67 pekerjaannya sekitar 67. Dan saat dimana kondisi keuangan yang demikian, daerah Papua ini berada dalam tingkat kesibukan yang tinggi, di mana menyelenggarakan
konferensi daerah. Di konferensi daerah ini, pegawai organisasi gereja yang telah diputuskan menjadi konferensi ini biayai penuh oleh daerah Mis Papua. Itu berarti bahwa dana itu akan sangat terkuras. Dan itu adalah kehati-hatian daripada seorang bendahara untuk mengelola dana itu dengan uang-uang organisasi itu harus dikelola dengan baik sehingga organisasi ini tetap beroperasi. Artinya ya jangan sampai menyebabkan pelanggaran ini dan pada akhirnya organisasi gereja bisa jadi masalah. Tapi di sini yang kita lihat adalah bahwa para bendahara tidak mengerti tentang batasan kewenangan pengelolaan dana organisasi. Sehingga penggunaan yang terjadi tanpa perhitungan yang baik menyebabkan daerah Misi Papua ini berada dalam kekurangan anggaran yang besar. Nah sekarang pas pada bulan Januari mau bayar gaji dan seterusnya, ini sudah jadi persoalan. Tidak ada dana yang cukup. Maka dana otonomi khusus ini telah diambil tanpa sepengetahuan daerah, tanpa sepengetahuan komite eksekutif daerah Misi Papua, dan sudah digunakan habis. Nah sekarang pada saat mau buat laporan, disitulah ketua daerah bahwa dana itu sudah salah diberikan oleh saudara bendahara. Berikut adalah melaporkan kepada saya membayar gaji 13. Sebagai ketua daerah, ketika saudara bendahara berkomunikasi dengan untuk gaji 13 bulan Desember itu semua kerja, saya mengatakan bahwa kita tidak bisa membayar gaji 13 untuk tahun 2021 oleh karena menurut laporan daripada saudara bendahara yang lalu mengatakan bahwa kita punya working capital 67%. Peraturan mengatakan bahwa gaji 13 itu dapat dibayar apabila kita punya working capital itu di atas 100%. Nah, beliau mengatakan kepada saya bahwa saya sudah konsultasi dengan Bendahara Uni untuk menyenangkan para pendeta dan pengerja di lapangan, maka boleh dibayar. Wah, saya bilang terserah. Tapi peraturan itu saya sudah hadapkan bahwa gaji 13 itu hanya dapat dibayar apabila kita punya working capital itu ada di 100%. Nah, di sini terjadi kebocoran di dalam kehidupan keuangan organisasi sehingga pada akhirnya membawa kesulitan pembayaran gaji dan operasional organisasi gereja. Dan menurut yang kami ketahui, inilah penyebabnya. Sehingga dana teralokasi 2 miliar. Dari 2 miliar itu, 1,5 miliar itu telah salah digunakan oleh saudara bendahara. Dan penyalahgunaan ini telah dilakukan tanpa konsultasi dengan ketua. Dan yang kedua, tanpa konsultasi dengan komite daerah Misi Papua. Nah, oleh sebab itu, komite daerah mengenai angka ini. Saudara bendahara. Agar komite mengetahui apa yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah Misi Papua. Nah, beberapa poin yang penting yang diajukan di sana adalah salah satunya adalah tentang pelanggaran etika, tidak berkomunikasi dengan ketua tentang dana-dana itu, penggunaan dana itu, dan tidak juga berkonsultasi dengan komite eksekutif daerah Misi Papua. Nah, oleh sebab itu, komite daerah telah mengevaluasi dan membuat keputusan yang penting untuk persoalan ini ke konferensi eksekutif. Keputusan itu dibuat tanggal 14 Oktober 2002. Nah, surat ini saya bawa ke Komite Uni Konferensi Indonesia Timur, saya kasih ke sekretariatan untuk diberikan kepada pimpinan Uni Konferensi Indonesia Timur. Di akhir Uni Konferensi Indonesia Timur, masih at 7, kami officer dipanggil
Lalu Ketua Universitas Indonesia Kota Timur, Pendeta Samuel Yotano, mempersoalkan tentang evaluasi yang dibuat oleh Komite Daerah. Ada Saudara Bendahara Daerah Misi Papua, Saudara Billy Bendosano, mengatakan bahwa kami telah membuat pelanggaran. Kami Daerah Misi Papua tidak memiliki kewenangan untuk mengevaluasi salah satu officer. Itu bukan dari daerah Papua. Tetapi saudara yang menghormati, mengapa mengambil langkah ini? Karena dari persoalannya. Persoalan ini sangat urgen. Ketua daerah sebagai penanggung jawab anggaran dan anggaran pemerintah itu, dia pada saat memberikan laporan. Berapa kali bendahara sudah datang, kali ditambah Jenet Busda laporan pertama, itu 5 mereka datang. Dan ini sangat mendesak. Itu harus segera. Kami tidak dapat membuat penandatanganan itu tanpa sepengetahuan komite daerah. Maka komite daerah itu telah mengambil langkah yang penting untuk mengevaluasi saudara bendahara. Yang sebenarnya, saudara Ketua Unikonferensi Indonesia Timur harus lebih bijaksana jalan kelola yang dihadap kepadanya. Ya, ini kan soalnya, ya menjadi bendahara. Ya memang agak sangat susah untuk mengambil langkah-langkah organisasi terhadap saudaranya yang menjadi bendahara di daerah Misi Papua. Nah, yang sebenarnya kalau memang sudah melanggar, yang saja, karena mungkin kita tidak mengawasi dia. Harus mengevaluasi supaya kita tahu, mengerti tentang apa yang disoalkan oleh komite daerah. Apa yang disoalkan oleh daerah. Ya, daerah memberitahukan bahwa ada penyalahgunaan anggaran dana 1,5. Ya. Juga ada yang tahun 2020 pun 200 juta untuk sekolah yang ada di Mingka, Pegunungan Bintang. Itu belum dicairkan. Jadi 1,7 ada di dalam rekening daripada organisasi gereja. Ya. Nah, ini dana-dana ini terlalu dan harus digunakan sesuai dengan itu. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lain. Tapi intinya di sini, ya, kita tidak mengetahui, eksekutif juga tidak mengetahui tentang penyalahgunaan anggaran. Itu kami berharap pada pemerintah harus dievaluasi, diketahui oleh komite, lalu buat langkah yang penting untuk menyiapkan dana itu kepada pemerintah sehingga organisasi gereja ini bisa dipercaya oleh pemerintah dan dana ini secara rutin boleh terus turun untuk menopang jalan pertumbuhan pekerjaan Tuhan melalui sekolah-sekolah yang ada di daerah Papua. Dan mungkin itulah yang sebenarnya harus ditindaklanjuti oleh pimpinan UNI. Ya, justru yang jadi persoalan di sini adalah ya kalau mau diberhenti ya bekerja dan itu oleh ketua daerah, tapi oleh benda sebuah tapi saya juga nanti susah karena ini mau berhentikan saudara kandung sendiri, dan memang mau maju bisa, mau mundur juga tidak bisa. Jadi inilah persoalan yang ada. Ya, saya langgar konflik, tapi dalam hal ini bukan saya yang langgar konflik, tapi sebagai tidak dapat menjalankan kebijakan ini, memberikan disiplin saudara oleh saudara. Nah, ini juga masuk kategori pelanggaran konflik interest dalam tubuh organisasi gereja kita. Nah, mungkin itulah klarifikasi yang saya bisa sampaikan, bahwa pemberhentian saya atau pendisiplinan itu bukan oleh karena penggunaan dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus itu tahu bahwa penggunaannya oleh saudara daerah Misi Papua, saudara Bindosano. Keputusan ini telah diajukan ke Komite Unikonferensi Indonesia Kota Timur melalui sekretariatan, sudah diterima dan ditanyakan kepada saya apa. Dan itulah jawaban yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
hari ini hari Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023, kami para ketua-ketua sekretaris jemaat yang boleh hadir di wilayah Jayapura, Sentani dan sekitarnya mengadakan pertemuan untuk menyikapi fenomena yang terjadi di organisasi Gereja Masyarakat Hari ke-7 Daerah Misi Papua tentang penonaktifkannya Ketua DMP, sehingga kita hari ini berkumpul untuk mendengarkan informasi yang jelas, dan kemudian dari data-data yang kita sudah peroleh, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan sesuai prosedur, sesuai aturan organisasi gereja untuk ke depan gereja ini atau organisasi ini lebih baik dalam sistem administrasi ke depan. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita berharap ketua-ketua jemaat, sekretaris jemaat, bahkan kaum awam boleh bergabung untuk menyuarakan keadilan, untuk menyuarakan kebaikan, untuk menyuarakan kebenaran, sehingga organisasi Gereja Masyarakat Hari ke-7 di daerah Masih Papua lebih maju ke depan. Demikian yang perlu kami sampaikan. Selamat sore. I will go.